Selama bertahun-tahun, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan, mulai dari beasiswa pendidikan, bantuan sosial, hingga pelatihan kerja. Tujuannya jelas, mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, ada satu pertanyaan nih, yang sering muncul di masyarakat. Jika program-program ini udah berjalan, bahkan begitu lama, tapi kenapa kondisi yang ingin diperbaiki seolah masih sama aja, nggak ada perubahan sama sekali? Angka putus kuliah masih tinggi, kemiskinan ekstrim masih ada, dan bahkan angka pengangguran terus bertambah tiap tahunnya. Seolah program ini tuh datang dan pergi, nggak ada dampak yang benar-benar terasa ke masyarakat. Apa programnya kurang? Atau sebenarnya ada yang keliru nih dalam cara kita mengukur tingkat keberhasilan program tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, banyak program tapi dampaknya terasa stagnan. Secara jumlah, program bantuan terus bertambah. Setiap tahun selalu ada beasiswa pendidikan, terus bantuan langsung tunai atau BLT, terus juga program pelatihan kerja, bantuan UMKM, subsidi tertentu untuk beberapa sektor, khususnya di bidang ekonomi. Secara administratif, semuanya terlihat berjalan. Anggaran terserap, peserta terdata, laporan selesai. Itu secara administratif. Namun, ketika melihat kondisi di lapangan, masalah yang sama masih muncul. Dan ini menimbulkan kesan bahwa program berjalan, tapi perubahan nggak ada. Selanjutnya adalah output versus outcome. Salah satu kritik yang sering muncul adalah soal fokus pada output, bukan pada outcome-nya. Output itu berarti berapa banyak orang yang menerima beasiswa, berapa banyak peserta yang ikut pelatihan kerja, berapa banyak bantuan yang disalurkan, dan juga berapa banyak anggaran yang terserap. Semua angka ini gampang buat dilaporin, mudah buat dihitung, dan bahkan terlihat berhasil di atas kertas. Namun, outcome-nya berbeda. Outcome melihat dampak jangka panjang. Apa penerima beasiswa benar-benar lulus? Dan apa peserta pelatihan benar-benar mendapat pekerjaan sesuai pelatihannya? Dan juga bantuan sosial membuat ekonomi keluarga membaik. Dan yang terakhir adalah apakah kemiskinan benar-benar sepenuhnya menurun secara berkelanjutan. Masalahnya outcome ini lebih sulit nih diukur. Butuh waktu lama, butuh evaluasi mendalam, dan juga seringkali hasilnya nggak selalu positif. Akibatnya adalah yang sering dikejar itu jadinya output yang cepat dan terlihat jelas gitu. Selanjutnya adalah budaya yang penting jalan dulu. Dalam banyak kasus, keberhasilan program sering diukur dari penyerapan anggaran, kelengkapan administrasi, laporan yang rapi, dan juga target jumlah yang tercapai. Selama semua itu terpenuhi, program dianggap sukses. Padahal keberhasilan sebenarnya adalah bukan pada berapa banyak yang ikut, tapi berapa banyak yang berubah. Di sini nih, muncul paradoks. Program itu terlihat berhasil secara administratif, tapi nggak berhasil, atau nggak ada efeknya yang terasa secara sosial. Siklus yang terus berulang ini karena kita fokus pada output. Banyak program berjalan seperti siklus program diluncurkan, anggaran disalurkan, peserta dicatat, laporan dibuat, dan program selesai. Udah gitu aja. Lalu tahun berikutnya masalah yang sama muncul lagi. Tanpa evaluasi mendalam terhadap dampaknya, program baru dibuat untuk mengatasi masalah yang lama yang belum benar-benar selesai. Jadi udah terus muter-muter terus. Masalahnya nggak selesai, atau masalahnya cuma hilang atau tertutup dan muncul lagi masalah baru. Sama halnya kayak gali lubang tutup lubang. Dan juga peran anggaran dan pendanaan kita nggak bisa pungkiri. Anggaran menjadi bagian penting. Setiap program membutuhkan dana yang besar. Tentu. Namun, ketika penyerapan anggaran menjadi indikator utama,
maka fokus kita jadi bergeser, atau fokus pemerintah ya di sini khususnya jadi bergeser nih. Bukan lagi bagaimana program mengubah hidup atau program itu berdampak pada peserta atau pada objek yang dituju, tapi bagaimana program bisa berjalan sesuai rencana. Akhirnya keberhasilan diukur dari anggaran terserap 100%. Padahal masyarakat nggak ngerasain perubahan sebesar angka tersebut. Nggak ngerasain perubahan yang benar-benar berdampak pada hidup mereka. Yang bisa mengubah hidup mereka. Yang bisa seenggaknya memberikan opsi lain ketika mereka lagi buntu terhadap masalah hidup mereka, atau khususnya masalah ekonomi yang sehari-hari seringkali mereka hadapi. Program bantuan sebenarnya bukan hal yang salah. Tujuannya baik, mulia, niatnya untuk membantu, untuk meringankan beban-beban yang ada di masyarakat. Dan memang itu seharusnya menjadi tugas pemerintah kan, seperti itu. Namun bantuan nggak cukup cuma buat dikasih atau diberikan. Bantuan itu harus benar-benar mengubah, seperti yang tadi gue bahas, yaitu outcome-nya, bukan output-nya. Jadi bantuan itu bukan cuma fokus di gimana kejelasan program ini itu keluar, gimana alurnya itu keluar, tapi hasil atau dampaknya dari program tersebut. Bukan berapa banyak yang menerima, tapi berapa banyak yang keluar dari masalah. At least ketika mereka enggak keluar dari masalah, mereka itu yang tadi gue bilang punya opsi, punya pilihan. Jadi seenggaknya mereka masih bisa untuk survive. Selama fokus masih pada output, program akan terlihat berjalan, tapi dampaknya stagnan, berjalan di tempat, nggak kemana-mana. Dan mungkin yang perlu diubah bukan jumlah bantuannya, melainkan cara pemerintah dalam mendefinisikan keberhasilan. Gitu aja dari gua. Mohon maaf kalau ada yang terbata-bata. Sekali lagi terima kasih untuk yang udah support teman-teman. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Gue Alif Rahmat, sampai jumpa.